Nah, pertama tentunya seperti yang Bapak sampaikan tadi, proposal mini risetnya tentu pakai cover. Cover itu contohnya seperti ini. Ini sudah dianjurkan oleh lembaga studi USN. Nah, berikutnya yang terkait dengan isi, ya, isi proposal itu, ya, ini sudah kita ganti manajemen perpustakaan SMP Negeri 28 Merangin, ya kan? Nah, terkait dengan ini, ya, maka yang harus ada di dalam sebuah proposal mini itu diantaranya latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, berikutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian, ya. Kemudian metodologi penelitiannya, berikut hasil penelitian, ya. Dilanjutkan yang pembahasan hasil penelitian, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Bagaimana Pak mengisi bagian-bagian yang ini, yang mini riset nih? Kalau proposalnya bisa sebatas metodologi, jadi tidak perlu dicantumkan hasil penelitian karena kita belum melakukan penelitian. Namanya juga proposal. Tapi hasil penelitiannya nanti tentu ada bagian yang ini. Nah, Bapak akan menjelaskannya dari awal. Sebagaimana yang Bapak sampaikan di kelas A tadi, ya. Minum dikit. Bapak memperkirakan bagaimana kuliah selesai, minumnya masih tersedia. Kenapa Pak? Daripada nanti nggak kuat lagi ngomong. Susah. Payah sekarang nih. Ekonomi lagi sulit. Aku aja susah dalam kelas. Yang merasa tersinggung boleh merubah diri. Ya. Kalau kayak gitu Pak, siapkan air minum. Itu cerdas itu. Ya. Jadi kalau nggak ada duit, beli air minum, minta di kantor, di prodi, Pak, ini ada dosen. Misal setiap dosen masuk kasihkan air putih. Nggak perlu harus kamu ke kantin, kalau ke kantin nggak bayar kan? Ke prodi aja. Itu baru pelayanan. Kamu ini belajar manajemen, tapi pelayanan tidak pernah kamu pelajari. Ada manajemen pelayanan. Belajar mata kuliah itu? Enggak. Enggak. Pantasan lah Bapak ini tidak pernah kebagian air minum. Iya, udah tahu deh cara pelayanannya. Iya dah. Usulnya ke prodi itu, Pak. Kata Pak Menteri, Pak Kaprodinya. Kata Pak Menteri harus belajar tentang manajemen pelayanan gitu nih Pak. Ya kan? Kalau kita nggak belajar tentang itu, bagaimana kita mau melayani yang baik? Besok punya istri, layani dengan baik. Punya suami, layani dengan baik. Itu namanya ilmu manajemen. Iya dah. Iya. Suami mau berangkat kerja, cepat siapkan sarapan paginya. Siapkan pakaian yang bersih yang sudah dirapikan. Nah, seperti itu. Ya, ada yang sudah punya suami, punya pacar nggak usah dilakukan. Belum waktunya. Nah, kita balik ke materi. Nah, apa yang harus ada di dalam sebuah latar belakang penelitian kita? Nah, contohnya ada 3 hal. Pertama, konsep umum tentang manajemen perpustakaan. Karena kita akan meneliti tentang perpustakaan. Nah, konsep umum tentang perpustakaan ini bisa berupa teori, ya, bisa berupa peraturan-peraturan tentang yang mengatur perpustakaan. Tapi konsepnya itu dalam bentuk umum. Kalau sudah teknis, itu tidak umum lagi. Misal contohnya, bahwa di dalam peraturan ataupun di dalam undang-undang perpustakaan, sekolah wajib memiliki perpustakaan yang harus dikelola dengan baik. Nah, itu kan salah satu teori itu. Peraturan, dalam bentuk peraturan. Mungkin bisa kamu lihat di dalam undang-undang perpustakaan. Nah, silakan dicek nanti. Atau misalnya ketemu dengan buku ini, saya kamu nggak punya buku nih, bisa. Ini kan, bisa kamu petik misalnya contoh yang ada di dalam latar belakang ini, ada yang beberapa hal yang bisa kamu petik. Latar belakang buku ini kan nama mata kuliah kita nih. Ini kita lihat di sini apa nih? Dalam sejarah panjang ini nggak penting, nggak ada relevansi secara langsung. Mana nih contohnya? Dia menyebutkan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, disebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis dan bla 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 bla. Nanti di dalam peraturan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 ini, kamu cari tentang apa Pak? Bahwa sekolah itu punya kewajiban memiliki perpustakaan dan perpustakaan ini harus dikelola dengan baik. Coba kita cari Pak, coba kita cari. Contohnya di sini Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan. Cari yang PDF-nya. Kalau ketemu langsung file. Nah, ini dia. Ini ada di Perpustakaan Nasional, Perpusnas. Ini Bapak coba buka. Jaringannya agak lambat. Ini. Soalnya Bapak download aja. Ini dia. Nah, ini peraturannya nih. Kau perhatikan ya. Nah, di dalam ini nanti kamu cek. Misalnya Bapak cari set yang kata kunci sekolah. Ada kan? Nah, di dalam peraturan bahwa salah satu perpustakaan itu disebut dengan perpustakaan sekolah atau madrasah. Ada lagi yang mengatur secara umum, setiap sekolah dan madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Artinya ini bisa dikutip Pak sebagai konsep umum, bisa. Di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan bahwa setiap sekolah atau madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan. Nah, itu kan bisa menjadi dasar kamu melakukan penelitian. Itulah yang ditulis di dalam latar belakang masalah tadi. Yang Bapak maksud yang ini. Ini dia. Bagian ini. Paham tuh? Mau ditambah lagi Pak, silakan. Selagi dia relevan. Tapi sifatnya umum. Kemudian berikutnya menyatakan penting. Nah, bagaimana yang menyebutkan penting bisa kita lihat dari sini Pak, bisa. Selain kita bisa dapatkan di dalam buku ini misalnya, apa namanya nih? Ada perpustakaan sekolah di dalam ini. Cek dulu. Marketing, privasi. Nggak ada. Dalam buku ini. Nggak ada, ini ilmu perpustakaan secara umum. Nah ini mungkin ada. Bisa saja kamu ambil dari buku ini yang menyatakan bahwa di dalam mengelola perpustakaan itu harus sistematis. Maka kita harus memanfaatkan cara yang tepat di dalam mengelola perpustakaan. Bisa seperti itu. Atau yang seperti tadi, kita harus cek undang-undang ini. Yang mana yang menyebutkan wajib misalnya, ada nggak di sini? Coba Bapak cek hak dan kewajiban kewenangan. Perpustakaan wajib, masyarakat wajib, pemerintah wajib. Nah ini dia. Di dalam pengelolaan perpustakaan sebagaimana maksud di ayat 1. Nah, ayat 1 ini kan setiap sekolah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan. Apa kewajibannya? Nah ini dia, memiliki koleksi buku teks. Nah ini bisa. Bahwa ini menyebutkan penting sebuah perpustakaan yang dimiliki sekolah itu harus memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada suatu pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik. Nah, bisa itu Pak, bisa. Itu caranya. Oke? Itu untuk menemukan bahwa pentingnya sebuah perpustakaan. Yang ini. Nah Pak, yang ini Pak,
Gimana cara menemukannya? Kita harus membuat melengkapi yang ada di dalam latar belakang masalah itu hasil penelitian orang lain tentang perpustakaan. Kamu cek saja. Bisa nggak Pak? Karena kakak tingkat kami itu penelitian kemarin, kami jadikan hasil penelitian terdahulu. Bisa. Silakan. Tinggal kamu akses saja di sini. Di e-jurnalnya. Nanti linknya Bapak kirim. Ini dia. Mana dia? Kalbi. Ini cuma Bapak aja yang banyak komen di sini lah. Ucapan terima kasih pun tidak ada informasi. Besok Bapak silent semua partisipan untuk komen. Mau enggak? Bapak aja yang komen kan? Bapak tidak mengharap ada balasan komentarnya. Maka di dalam ilmu komunikasi itu, di saat kita memperoleh sesuatu, kita punya kewajiban untuk menyampaikan apresiasi terhadap informasi yang kita peroleh. Paling enggak ya terima kasih. Itu tidak diplomotin ya. Macam hemat yang kuat tak malas. WA tidak. Itu. Makasih. Kalau di lokal A Bapak pagi tadi ada nggak ya? Bapak lihat mana yang lebih komunikatif kamu nih? Nah, di lokal A ada juga lah satu. Yang Bapak ngajar yang paling banyak mungkin ini. Nah ini kan ada nih. Ada kan? Dibiasakan mengucapkan terima kasih supaya orang betah memberikan informasi. Kalau nggak itu nggak apa-apa nggak kasih informasi lagi ya. Itulah. Mau dah? Kamu mau berhasil silakan, tidak masalah. Enggak ya tinggal gagal aja. Mau. Maka dari itu contoh di dalam berkomunikasi itu wajib bagi kita merespon informasi itu. Paham sama saudara? Jangan kamu liatin aja. Enggak. Nggak boleh malu. Nggak boleh terlalu hemat. Kecuali memang tidak aktif. Kalau kira-kira nggak sanggup pakai WA, tutup aja WA kamu. Biar kamu tidak punya kewajiban untuk membalas. Begitu juga punya FB. Kalau orang mengapresiasi status kita itu dengan baik, kita wajib membalasnya. Itu namanya ilmu komunikasi. Ada mata kuliah komunikasi pendidikan. Sudah kontrak? Belum? Semester berapa? Semester 5? Mungkin 5 ya? Iya. Bapak kan ngajar komunikasi pendidikan di PAI. Tapi Bapak nggak pernah ngajar di NTI. Kenapa? Terlalu banyak mata kuliah Bapak di NTI. Bapak kan sebenarnya dosen tetap PAI. Ditunjuk sebagai dosen manajemen perpustakaan ini karena Bapak 7 tahun jadi kepala perpustakaan STI SMK dari 2010 sampai 2017. Karena teman-teman yang lain dianggap mungkin masih minim informasi dan lain sebagainya. Kayak Pak Musli aja lah. Sudah 3 tahun ini Bapak lah ngajar. Nggak ada yang. Malahan Bapak kadang-kadang perlu nolak. Kata penulis ada lagi orangnya Pak Musli. Pak Musli lah yang ngajar. Ada tuh pernah Bapak dapat mata kuliah manajemen pendidikan berbasis multi budaya semester 6 MPI. Mana serius? Kenapa pula kasih mata kuliah baru? Ada orangnya Pak Menteri. Karena ada orang begini nawak. Punya wak begini kan tinggi. Nah ini nggak pernah profesional kan? Supaya profesional harus fokus mata kuliah. Nah ini contoh 3 tahun fokus kuliah. Di tahun pertama tidak ada penelitian di perpustakaan sekolah, nah, tahun kedua, ketiga tetap ada. Termasuk juga membuat aplikasi. Kan hebat begini. Tapi ya harus fokus dosen itu mata kuliah itu. Dengan setiap semester mata kuliah baru. Setiap semester mata kuliah baru. Minimal kan dosen harus punya buku 3. Yang lain mungkin bisa minjam dari perpustakaan kan. Karena kalau setiap semester beli buku, habislah honor untuk beli buku. Ya dah. Oke, kembali ke fokus.
Nah, itu yang terkait dengan latar belakang masalah. Ada konsep umumnya, ada pentingnya manajemen perpustakaan itu, kemudian hasil penelitian orang lain. Nah, contohnya bisa mengambil dari jurnal ini. Tempat lain boleh Pak, itu lebih bagus. Kamu tinggal share aja di sini misalnya penelitian tentang perpustakaan. Kemudian, bentar aja. Cek di sini, ini ada ini. Ini di UPI, Universitas kalau nggak Putra ya Pendidikan. Ada nih, ada juga di jurnal, ini bukan tempat resmi. Itu silakan kamu cek di, misal contohnya di Google Scholar bisa juga. Contoh seperti ini. Scholar Google. Cek di sini penelitian perpus. Ini kan ketemu nih. Ini tulisan-tulisan orang tentang perpustakaan. Ini kan cerita perpustakaan. Ada isinya perpustakaan. Cari yang paling fokus penelitian di perpustakaan. Nah, itu yang menjadi yang kamu isi nanti, yang kamu kutip, ambil poinnya saja. Penting manajemen perpustakaan. Seperti misalnya dilakukan penelitian dengan pengelolaan yang baik atau menghasilkan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Itu aja. Dikutip dari hasil penelitian bla 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 bla. Paham gak maksudnya? Berikut rumusan masalah. Ini sudah Bapak tulis di lokal sebelah. Sampai di sini Bapak akan menjelaskannya saja. Nah, karena kita penelitian tadi di SMP 28, ini kita ganti ya. Ya, ini coba. SMP 28. SMP 28. SMP 28. Atau Bapak ganti melalui ini. Copy. Replace. Ada 25 kata perpustakaan itu yang diganti. Sudah dirubah semua. Nah, kenapa di sini buat pertanyaannya Pak, apakah tugas, fungsi, dan peran perpustakaan SMP Negeri 28 Merangin? Kenapa pertanyaannya? Bagaimana pengorganisasian dan manajemen SMP? Manajemen, bukan SMP-nya, perpustakaan. SMP. Kemudian, kenapa pertanyaan bagaimana manajemen sumber daya manusia di perpustakaan SMP 28 Merangin? Begitu juga pertanyaan nomor 4 dan nomor 5. Nah, ini ya, 5 pertanyaan ini atau 5 rumusan masalah ini berasal dari silabus mata kuliah kita. Silabus mata kuliah kita itu pertemuan pertama tentang sistem perkuliahan. Yang kedua, dasar-dasar ilmu perpustakaan, ini konsepnya secara umum. Nah, di saat kita masuk di pertemuan ketiga tentang tugas, fungsi, dan peran perpustakaan, ini mulai untuk mengidentifikasi kita, untuk mengetahui bagaimana keadaan sebuah perpustakaan. Nah, begitu juga dengan manajemen informasi. Coba Bapak perlihatkan tugas, fungsi, peran perpustakaan serta sejarahnya. Di sini juga sama ya. Ada tugas, ada fungsi, ada peran, ada sejarah. Ya kan? Jadi yang kita pelajari itu yang harus kita teliti di perpustakaan ini. Supaya apa? Supaya kita tahu di satu sisi bagaimana implementasi ataupun pengelolaan perpustakaan yang kita teliti itu, di satu sisi nanti di dalam pembahasan hasil penelitian kita akan membandingkannya ya dengan teori maupun aturan di dalam mengelola perpustakaan, sehingga nanti kita bisa menyatakan bahwa pengelolaannya bagus atau sebaliknya. Nah, itu sasarannya. Dengan melakukan penelitian ini kita akan termotivasi, oh sepertinya
Salah orang yang mengelola perpustakaan. Seharusnya seperti ini. Nah itu nanti dibicarakan di saat kita membahas hasil penelitian di bagian F. Nah kembali ke, maka itulah yang menjadi alasan kenapa 5 rumusan masalah ini. Begitu juga dengan pengorganisasian manajemen perpustakaan, itu diambil dari materi yang ini. Ya kan? Kita kan sudah di materi ini belajar tentang ini 5 poin. Nah kalau kamu berhasil kemarin membuat 5 pertanyaan masing-masing subtopik ini, berarti sudah ada modal 5 pertanyaan itu untuk penelitian. Ya kan? Tapi kalau seperti tadi Pak Priyadi tadi salah apa? Berarti belum ada modal. Jadi 2 fungsi kalau kamu sudah melakukan itu dengan benar. 1, kamu berhasil melaksanakan tugas mata kuliah di saat kita kuliah kemarin secara online. Yang kedua, bisa digunakan untuk penelitian ini. Nah, di situ hubungannya tugas mata kuliah itu dengan penelitian kita ini. Kok gunanya Pak? Iya. Berhasil yang lalu, sekarang ikut berhasil ya. Memberikan kemudahan. Tapi ya kalau yang lalu gagal Pak, sekaranglah waktunya memperbaiki. Kapan lagi? Kalau gagal Pak, gagal berarti gagal lagi hasil penelitiannya. Kalau kita salah di dalam membuat instrumen penelitian itu. Nah kembali ke rumusan masalah tadi. Nah setelah kita membuat rumusan masalah, yang 5 ini berdasarkan silabus materi yang kita bahas di dalam program kita. Kemudian bagian tujuan dan manfaat ini ya, itu menceritakan tentang rumusan masalah juga. Mana contohnya Pak? Ini hanya diganti aja. Untuk mengetahui tugas. Ini coba lihat. Untuk kalau ini apakahnya tidak ada lagi. Kalau apakah bertanya kan? Berarti ada masalah. Ya, kalau sini tujuan untuk mengetahui tugas, fungsi dan peran perpustakaan SMP 28 Merangin serta sejarah. Ya kan? Begitu juga nomor 2. Nomor 2 bagaimana pengorganisasian di dalam pengorganisasian dan manajemen perpustakaan di dalam rumusan masalah. Begitu juga dengan tujuan untuk mengetahui pengorganisasian dan manajemen perpustakaan SMP 28. Tidak ada tanda tanya. Kalau di sini ada tanda tanya. Di sini nggak lagi, karena tidak bertanya. Paham tuh? Kemudian berikutnya bagaimana rumusan masalahnya, bagaimana manajemen sumber daya manusia di perpustakaan SMP 28 Merangin. Itu pertanyaannya di dalam rumusan masalah. Ya, nomor 3. Nah, apa itu tujuan penelitiannya? Untuk mengetahui manajemen sumber daya manusia di perpustakaan negeri Merangin. 28 Merangin ya. Sama ya. Mudah kan? Mudah. Pak, rumusan masalah ini boleh sama Pak? Boleh, nggak masalah. Yang tidak boleh itu tempatnya jangan sama. Karena kita sudah bagi-bagi. Mentang-mentang Kompas tadi lupa ngedit punya kawan. Nah, ya boleh. Atau misalnya ini file Bapak kirim. Nah, mungkin lah usai. Kalau minta kirim lah, belum apa-apa. Jelaskan dulu ya. Nah itu. Begitu juga sampailah dia ke poin yang terakhir. Nah berikutnya apa Pak? Berikutnya karena ini ada manfaat penelitian, kita kemukakan dengan selesainya penelitiannya diharapkan dapat bermanfaat. Kan betul, menjelaskan. Apa manfaatnya? Sebagai sumber pikiran tentang penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 28 Merangin. Apalagi contoh misalnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan wawasan penelitian tentang penelitian ini. Apalagi yang nomor 3 ini nggak boleh tinggal. Ini wajib ada. Walaupun kamu mau menambahnya, mengurangi yang lain, itu terserah. Nggak perlu di videokan nih. Bapak sudah siapkan videonya nanti. Silakan lihat di channel Bapak. Like and subscribe. Ada. Itu bagi yang ikhlas saja. Yang nggak ikhlas Bapak nggak berharap. Yang paling penting video itu bisa kamu manfaatkan untuk kuliah kamu. Bapak sudah bersyukur. Mudah-mudahan itu password surga untuk Bapak. Amin. Amin.
Minum dikit. Kalaupun belum habis waktu nanti, minum apa habis Bapak wassalam lah. Ngapu Pak? Oke, suara. Nah, yang ketiga ini apa? Sebagai salah satu tugas yang harus dipenuhi dalam mata kuliah manajemen perpustakaan. Itu yang paling penting, manfaat dari penelitian ini. Kalau misalnya Pak tidak selesai penelitian ini, Bapak sudah menyiapkan diskon besar-besaran terhadap nilai kamu. Kok besar-besaran Pak? Nggak percaya? Di sini ceritanya. Bapak cerita dikit lah ya, diseling dikit. Di dalam silabus Bapak ini, Bapak sudah sebutkan mana nih? Itu nyambungnya itu. Ini ya, penelitiannya. Tugas mandiri, kualitas praktikum, kunjungan, dan pelaporan. Kunjungan yang maksud di sini adalah penelitian. Awalnya Bapak berpikir hanya ngajak mahasiswa itu jalan-jalan aja. Itu dibanding gitu kan. Tapi nggak membanding lah, cuma lihat aja gitu. Berpikir, nanti duitnya habis. Iya. Bapak sudah cerita dah. Waktu Bapak ngajar tahun yang lalu, rencana Bapak itu mau ngajak mahasiswa itu satu kelas, kan, dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok itu nanti kita bareng-bareng misalnya ke Jambi. Ada yang ke perpustakaan di wilayah, ada perpustakaan UIN, ada ke Unja misalkan, atau di sekolah yang maju. Nah, nanti kita akan bertanya bagaimana pengelolaan perpustakaan itu sambil kita wisata. Mungkin kita berangkat pagi sampai sana pas jam 8, langsung kita datang ke tempat kita penelitian atau pengunjungan sampai siang. Setelah siang kita pergi ke tempat wisata, dan itu baliklah. Tidak perlu bawa kopor. Tapi sekarang Bapak tidak pernah menawarkan itu, baik di lokal A, B maupun C. Kenapa Pak? Nah, tahu jawabannya. Nah itu, mudah-mudahan tahun depan Bapak bisa mewujudkan itu. Terus Pak, kenapa tahun kemarin tidak terwujud Pak? Kendalanya dari mana? Padahal Bapak ingin itu yang semester 6 itu. Itu mau Bapak ajak ke Kerinci aja. Berangkat sebelum subuh, nanti subuh di jalan, pas jam 8 pagi. Tapi ini yang ketentuan mandi di rumah masing-masing. Nah, kita sarapan lah di jalan, nanti jam 8 kita tempat penelitian, misalnya di SMA 1 Kerinci misalnya. Oke, pas di kampung Bapak Pak. Nah, tapi sekalian lah balik kampung nih. Saya seperti Bapak antar di sana kan. Orang bisa kenal 5% kan. Kan. Padahal guru-gurunya banyak kawan Bapak juga itu. Cuma bedanya dia ngajar di SMA, saya Bapak di perguruan tinggi kan. Kita bisa berkunjung di situ. Nah, kan kita bertanya melihat bagaimana pengelolaan perpustakaan sekolah yang maju itu kan cukup dengan bertanya dan mengamati. Itu awalnya. Bapak mau mengajak rombongan semester 6. Tapi Bapak tawarkan pas sudah masuk ke materi ini, banyak yang nolak, Pak. Wah, bentar lagi lah ujian semester, Pak. SPP membayar. Pak ujian lah nunggu. Ayolah, kalau kayak gitu kita penelitian di daerah masing-masing. Makanya tahun yang lalu ada penelitian di kecamatannya masing-masing. Termasuk juga tahun ini wajib penelitian di tempat kita masing-masing. Kalau sempat kamu Bapak utuskan ke kecamatan lain, nggak bisa. Ini ODP nih pasti kecamatan ini. Itu kan? Mudah-mudahan tahun depan bisa terwujud nih. Jalan-jalan bersama mahasiswa, pertama dapat sarapan pagi bareng, ya, makan siang bareng, wisata bareng, udah balik bareng lagi. Karena wisata itu kan sudah sholat zuhur, makan siang, langsung ke tempat wisata. Sore kita balik, kita pulang nginap di tempat kita penelitian. Nah, kan enak tuh. Ada yang setuju dah? Setuju. Bapak ada jam menawari. Wah, kalau kayak itu enak Pak pakai mobil. Oh enak. Kita pinjam catat mobil pemilih raya atau mungkin Pemda ya. Kita tinggal bayar supir sama biaya sewanya. Nah, kita berangkat. Sesama sambil nyanyi kita di jalan kan. Siapa yang pada nyanyi tapi sayangnya sekarang kenapa? Kalau misalkan kamu mau Bapak ajak Kerinci, bangku banyak yang ODP. Kerinci zong kosong sekarang ini, nggak ada lagi ya. Kemarin ada satu sudah sehat.
sudah sembuh, sudah bulan. Yang banyak sudah penuh. Nah, kalau sudah penuh, jangan masuk wilayah kami. Masih banyak corona. Nah, akhirnya kita balik lagi kan, maka tidak apa-apa. Nah, balik kembali kepada proposal ya. Sampai di sini deh. Manfaat penelitian. Nah, berikutnya apa yang harus diisi di dalam metode penelitian, Pak? Ya, metodologi penelitian. Ini ada metode penelitiannya, ada jenis dan sumber data, ada pengumpulan data yang seperti apa yang digunakan, kemudian data yang diperoleh nanti dianalisis pakai apa. Nah, kalau di dalam contoh hasil penelitian kakak tingkat kamu ini, ceritanya sedikit nih. Ini hasil penelitian, metodologi ya, pendek sekali, satu alinea. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, display data, dan verifikasi data. Paham maksud kalimat nih? Nah, maka perlu diterjemah dia nih. Bagusnya seperti apa, Pak? Kalau kayak ini terlalu singkat, ya kan? Sedikit kan, Pak? Sama banyak lah yang bapak anu tadi. Ya, 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris. Ini 1, 2, 3, 4. Sama banyak, Pak. Bukan seperti itu bagusnya. Yang bagus seperti apa, Pak? Ini Bapak berikan contoh seperti penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sekarang. Kebetulan Bapak penelitiannya. Ini contohnya. Nah, mulai dari pendekatan atau metode penelitian tadi. Yang ini. Yang ini. Bapak menjelaskan metode penelitian. Nah, yang baik itu seperti apa, Pak? Nah, yang baik itu diantaranya metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Kan kualitatif tadi kan? Nah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono. Ini dia pengertiannya. Nah, itu yang paling bagus. Akhirnya kita tahu kualitatif itu apa. Nah, kalau porsinya skripsi, ya itu banyak. Ada menurut Sugiono, ada Leksi Meleong. Yang kita apa? Yang kita nanti satu aja cukup. Yang paling penting sesuai dengan rencana yang akan kita gunakan. Apakah yang kita gunakan menurut pendapat Sugiono ataukah menurut Leksi Meleong? Kamu mulai cemas nih. Berat ya, Pak. Ini file Bapak kirim nanti, ingat. Untuk menyukseskan penelitian. Kan kirim lagi. Nah, berikutnya jenis dan sumber data. Jenis data itu ada data primer, ada data sekunder. Nah, data primer ini ada nih. Apa yang maksud data sekunder ini ada nih? Nah, ini dikutipnya di dalam buku Mukhtar Widodo Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif. Ini dia. Supaya kamu nggak pusing nyarinya apa nanti ingatkan Bapak, filenya tolong kirim, Pak. Ya kan? Oke. Berikutnya mana tadi ini? Data primer. Data sekunder ya, ini data sekunder. Nah, berikutnya di sini ini nggak usah, setting dan subjek penelitian nggak usah. Nah, ini metode pengumpulan data. Karena penelitian kualitatif yang akan kita lakukan ini, itu pasti menggunakan salah satunya adalah observasi. Observasi itu pengamatan, dilihat, bukan diintip. Sama Pak, saya sama pakai mata ya. Cuma intipnya ada dikit lah nampaknya. Tapi kalau melihat nampak galau. Paham tuh maksudnya Pak? Artinya carilah observasi itu yang maksimal, bukan dikit-dikit saja. Observasi ini pengertiannya ada seterusnya. Begitu juga wawancara, ada juga pengertiannya dan bagaimana menggunakannya. Nanti Bapak akan kirim. Oke, bro. Ingatkan Bapak. Begitu juga dengan dokumentasi. Oke. Nah, yang berikutnya kalau kita lihat contoh di sini kan
Dari data yang diperoleh, dianalisis yang menggunakan teknik reduksi data, display data, verifikasi data. Ngerti tidak? Ngerti ya Pak reduksi itu? Nah, terkait dengan ini contohnya. Reduksi data, apa ini maksudnya reduksi datanya? Yang mana? Ya ini reduksi data. Nah, begitu juga dengan display data. Ini display data. Ini dia. Nanti Bapak kirimkan biar kamu nggak pusing nyari buku. Sudah pusing nyari latar belakang masalah ya. Kamu pusing pula di sini Pak, 2 kali pusing nih. Ini penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Oke. Terkait dengan hal tersebut, ya, itulah yang harus kita isi di dalam bagian D ini, mulai dari metode, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nanti ingatkan Bapak, filenya di WA aku. Tapi jangan lupa direspon. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Itu namanya komunikatif. Kamu kalau mau jadi orang baik, berperilakulah yang baik. Nah, kalau kamu cuek dengan informasi, padahal kamu sangat membutuhkan, tapi tidak mengucapkan terima kasih. Kira-kira kamu sudah membuat yang terbaik, ya? Yang baik itu seperti itu. Kalau orang mengucapkan salam, kita wajib menjawab Kalau kita diamin saja, berarti tidak mau didoakan menjadi orang yang salah. Acilakola jam duka. Itulah makanya jawablah salamnya. Berikut hasil penelitian. Sebenarnya kita belum penelitian, jadi proposal itu cukup sebatas ini. Nah, cukup sebatas bagian D. Cuman, ya, untuk mendapatkan hasil penelitian kita harus punya instrumen penelitian namanya. Nah, gimana cara buat instrumen penelitian ini, Pak? Berdasarkan metode pengumpulan data, kita punya metode ada observasi, ya, kemudian ada wawancara, ada dokumentasi. 3 macam kan? Ya, 3 macam. Terus apa yang mau diobservasi dan apa yang mau diwawancara serta dan apa pula yang harus didokumentasikan. Itu yang harus kita siapkan sebelum kita datang ke perpustakaan itu. Nah, kalau misalnya alat ukurnya jelas, maka jelaslah hasil penelitian. Sama dengan pertanyaan, berapakah lebar meja dosen? Pakai apa? Meteran kan? Nah, kalau mau kira-kira bisa. Jawabnya harus pakai meter. Sekian senti, Pak. Semeter sekian, Pak. Jelas kan? Begitu juga orang penelitian. Kalau pertanyaannya jelas, alat ukurnya jelas, mudah-mudahan hasil penelitiannya juga jelas. Tuh. Sekali teguk ya. Nah, apa Pak? Nah, Bapak ingin memberikan contoh yang lain. Bapak ingin memberikan contoh di bagian materi terakhir kemarin sumber daya. Ya, sumber daya ya. Sumber daya manusia ya di perpustakaan. Ini sengaja Bapak buat nomor baru. Kalau yang ini tinggal kamu baca aja contoh di lokal A nih. Bapak ingin memberikan contoh yang khusus lokal B. Tapi harus ditambah contohnya supaya nanti memberikan wawasan yang lebih luas. Contoh, bagaimana? Jadi tetap kita kembali kepada rumusan masalah tadi. Ini rumusan masalah pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, keempat, dan ini yang kelima. Jadi yang mau diwawancarai, begitu juga yang mau diobservasi ada 5 bagiannya. Kenapa? Kalau sudah disebutkan ini masalah, maka ini wajib kita dapatkan jawabannya terkait dengan keadaan perpustakaan. Maka pertanyaannya mau diobservasi yang durasi 5 ini. Yang diwawancarai yang 5 ini. Yang didokumentasi Pak yang 5 ini juga. Paham tuh maksud Bapak? Nah, terkait dengan hal tersebut, ya, kita masuk dulu ke observasi ya. Ini contoh Bapak buat di bagian
Nah, terkait dengan ini, tentu kamu harus ingat kembali materi yang sudah kita bahas tentang sumber daya manusia. Perlu buku deh, Pak. Ini perlu buku. Untuk mengembangkan instrumen itu harus ada teori. Teori ini untuk apa nih, Pak? Selain kita mengembangkan instrumen, hasil penelitian nanti kita bahas berdasarkan teori. Teori menyebutkan jumlah buku itu harus 100, ya kan? Maka pertanyaan, berapa jumlah buku yang dimiliki oleh perpustakaan ini? 50. Hasil pembahasannya apa? Bahwa jumlah buku yang terdapat di sebuah perpustakaan ini tidak memenuhi syarat. Sebagaimana yang tertulis di dalam peraturan kah, di dalam teori kah, dan sebagainya. Maka gitu. Nah, maka dari itu kita coba contoh membuat instrumen manajemen sumber daya manusia. Halaman 73. Kalau tidak ada buku, Pak, beli. Ya kan? Tidak ada buku, beli. Nah, kalau kita lihat materi kita yang ini, yaitu mode ini kan sumber daya manusia nih. Konsep dasar dan kompetensi sumber daya manusia. Konsep dasar. Nah, kalau kita lihat dari konsep dasarnya, ya. Kalau berdasarkan buku ini, diantaranya sumber daya manusia pengelola perpustakaan sekolah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan perpustakaan. Sumber daya manusia pengelola perpustakaan sekolah adalah guru pegawai yang diberi tugas melaksanakan tugas di perpustakaan sekolah yang ditetapkan berdasarkan surat tugas atau surat keputusan kepala sekolah. Apa yang bisa kita buat pertanyaan di sini? Mari kita observasi. Tentu yang berhubungan dengan, nih balik lagi ke sini. Ke sini. Tentu yang mau kita lihat tentang siapa, ya kan? Pengelola perpustakaan. Jadi maksud di sini perpustakaannya mana? Kembali lagi SMP 28. Artinya apa? Karena di sini sudah disebutkan bahwa sumber daya manusia pengelola perpustakaan itu sekolah itu adalah guru atau pegawai. Maka pertanyaannya, siapa pengelola perpustakaan? Nah, terkait dengan ini nanti kita akan coba lihat. Kalau mau dilihat, ada petugas perpustakaan. Apakah dia itu statusnya sebagai guru ataupun statusnya sebagai karyawan atau tenaga kependidikan yang khusus melakukan tugas tersebut. Ada yang mau masuk? Silakan. Ya. Ada yang mau air minum? Bapak akan ngomong sampai Bapak kuat aja ya. Itu Bapak tutup. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kami perwakilan daripada Prodi Ibn ingin mengkabari bahwasanya saudari kita yang bernama Maidatul Husna orang rantau panjang kabir bahwasanya bundanya telah menunggu kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada itu kami mohon bantuan ikhlasnya dari kakak-kakak semua.
Kotaknya cuma sekolah lama, iya. Limo bang kotak. Baiklah, terima kasih. Sama. Jika kita berdoa, amin. Mudah-mudahan semangat kakak-kakak sekalian menjadi ibadah bagi kita semua. Amin. Kakaknya banyak yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sering bapak mau ceramah kan ada. Mau ceramah lama ini. Bapak sudah sampaikan ya. Hari minum bapak habis. Kalau seandainya bapak cuma bapak akan sampaikan sesuai dengan kekuatan suara. Oke ya? Lanjut. Nah, sampai di mana tadi? Ini pertanyaan pertama kan? Nah, kemudian kembali lagi kita lihat yang ada di dalam buku ini. Secara umum sumber daya manusia pengelola perpustakaan harus mempunyai minat di bidang kerja perpustakaan, kepedulian yang tinggi terhadap perpustakaan, kemampuan pendekatan pribadi yang baik. Nah, maka apa yang bisa kita tanyakan, kita observasi di dalam bagian yang ini yang terkait, tentu yang berhubungan dengan minat bidang kerja. Bagaimana minat petugas perpustakaan? Bukan tanda tanya, lupa Bapak. Ini yang harus kita cari. Ya kan? Ya. Kenapa? Karena konsepnya harus berminat orangnya yang mengelola perpustakaan itu. Kalau dia nggak berminat, nah akhirnya kan tidak ikhlas lah, bekerja tidak maksimal dan sebagainya. Nah begitu juga misalnya di sini disebutkan bahwa SDM yang ada di perpustakaan itu harus orang yang punya sifatnya peduli. Nah, misalnya kepedulian petugas perpustakaan. Nah itu dia. Oke? Oke, Pak. Keempat, lanjutkan sendiri. Dah, sebanyak mungkin. Sesuai dengan apa yang kamu temukan. Pertanyaannya seperti apa, ataupun instrumennya seperti apa. Nah tentu, ini juga menjadi acuan kita di dalam wawancara. Maksudnya Pak, kalau ini kan observasi nih. Ya. Ini kita copy, contohnya. Bapak copy ke bagian wawancara. Ini dia kan? Yes. Karena ini wawancara, tentu dia bertanya, siapakah pengelola perpustakaan? Ya kan? Tentu di sini tanda tanya. Tentu berikutnya bagaimana lagi Pak? Bagaimana minat petugas perpustakaan dalam melaksanakan tugas? Melaksanakan OM. Nah yang ketiga nih Pak jadinya apa nih? Bagaimana kepedulian petugas perpustakaan? Itu contohnya. Apa yang bisa kita temukan dari tiga pertanyaan?
Kalau masalah siapakah pengelola perpustakaan, tentu nanti kita akan mengejar teori menyebutkan bahwa petugas SDM perpustakaan itu adalah pertama bisa guru, yang kedua bisa pegawai atau tenaga administrasi atau disebut dengan tenaga kependidikan. Nah, betul atau tidak petugasnya diantara yang itu? Paham tuh maksud Bapak? Paham? Kemudian apa yang harus kita cari kalau kita misalnya bagaimana minat perpustakaan minat petugas perpustakaan dalam melaksanakan tugas? Orang yang punya minat itu semangat, ya. Tidak? Nah, minat itu seperti apa kita melihatnya? Wow, misalnya buka perpustakaan, dibersihkan perpustakaan, ditatanya bagus-bagus. Itu kan orang yang berminat bisa melakukan. Orang yang tidak berminat, tidak peduli, nggak mau. Nah, itu diantaranya. Begitu juga dengan kepedulian. Datang pengunjung perpustakaan, dia mau cari buku apa? Kan seperti itu tuh. Kalau misalnya datang perpustakaan dicuekin aja. Makanya Bapak sebutkan tadi, kamu perlu belajar manajemen pelayanan. Bagaimana melayani anggota perpustakaan, itu maksudnya. Kalau masalah melayani pacar, suami, istri, ya itu urusan lain lah. Ya. Itu efek lain dari belajar manajemen pelayanan. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Begitu juga dengan dokumentasi. Nah, ini contohnya. Mana Pak contoh ini ke bagian dokumentasi nih. Bapak kasih contoh di bagian yang ini. Ini P saja. Tentu tidak bahasanya adalah dokumentasi. Apa katanya di sini ya? Ini kan sudah disebutkan bahwa sumber daya manusia itu kalau tidak guru ya pegawai. Pegawai itu yang ditugas melaksanakan tugas di perpustakaan sekolah yang ditetapkan berdasarkan surat tugas. Maka yang kita cari dokumennya apa? Surat tugasnya. Apakah Bapak, Ibu di dalam melaksanakan tugas sebagai pengawal ada surat tugasnya? Boleh numpang foto surat tugas? Ya kan? Oh, bukan surat tugas tapi SK, ada ke SK-nya? Seperti itu. Paham maksudnya? Nah, itu contoh kita terkait dengan dokumentasi SDM-nya tadi. Begitu. Kalau minat Pak, minat ini bisa nggak kita dokumentasi? Bisa. Foto aja. Kan menjadi dokumentasi. Paham tuh? Nah, nanti silakan kembangkan masing-masing kelompok. Oke? Nah, itulah beberapa pertanyaan yang harus dikembangkan sebagai instrumen penelitian yang nanti akan kita isi sebagai hasil penelitian. Kalau nggak ada instrumen Pak, sama seperti orang apa mau buka umo di kebun, tidak nak bawa umo nih, tapi tidak ada bawa parang, tidak bawa cangkul, kira-kira ada apa nya? Cuma lita pergi ya, lita kali. Betul lah. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada. Nah, instrumen penelitian ini adalah alat. Nah, maka dari itu, ya, wajib bagi kita sebelum melakukan penelitian ini, itu bawa alatnya dulu. Untuk surat, seperti yang Bapak sampaikan tadi, surat pengantar penelitian silakan diminta dari sekarang nggak apa-apa. Di Prodi, melalui Pak Nasril. Ya. Tapi kapan mau ngantar suratnya? Nah, itu nunggu proposalnya siap. Proposal mini risetnya harus siap. Nanti silakan bagi kelompok yang sudah upload di grup. Atau nanti Bapak buat grupnya. Atau misal buat grup kelompok masing-masing juga boleh. Tapi nama grupnya adalah nama sekolah tempat penelitian. Masukkan Bapak di dalam itu anggota grup. Ya. Supaya nanti kamu nggak mau kan proposal kamu dicontoh teman.
Wah, ini agak rahasia Pak, kami capek buatnya. Biasa ya. Namanya juga perjuangan. Perjuangan ya perjuangan ya. Nah kalau yang seperti itu nanti buat grup WA khusus lokasi penelitian. Namanya lokasi penelitian. Nanti kasih kode di situ pangkalnya A apa B. Kalau A berarti lokal A, B lokal B. Oke? Nanti konsultasikanlah proposal penelitian kamu itu, termasuk juga instrumen pertanyaan yang mau disampaikan ini di dalam penelitian di WA itu. Nanti Bapak akan cek. Kalau kata Bapak oke, baru kamu kontak. Oke? Paham nggak maksudnya? Apa? Proposal Pak, kami kelompok dari di Pak. Iyalah. Kalau beda kan? Kan makanya Bapak jelaskan nih. Itu ngapain Bapak jelaskan? Supaya kamu bikin. Jadi bentuk dalam proposal. Ini yang Bapak jelaskan dari tadi ini. Baru sadar. Nah, kan? Jadi kenapa ini harus ditekankan? Kalau kamu tanya kakak tingkat kamu di semester 6, dulu Bapak tidak wajib bikin proposal. Tapi ada juga sekolah itu yang didatangi, itu minta proposal seperti kalau nggak salah tahun yang lalu di SMA 1. Mana proposalnya? Kalau mau penelitian, nah, kan? Oke, Pak, minta proposal, Pak. Padahal nanti proposal itu akan kita gunakan untuk nulis di jurnal. Sama juga kan, akhirnya lebih bagus kita tulisnya dari awal. Paham tuh maksud Bapak? Ya. Bisa sama dia. Ya tentu jangan sampai dia kopas ya. Mulai dari latar belakang sama ya. Kalau bagian metodologi tadi mirip-mirip nggak apa-apa. Kan dikit yang harus kamu kerjakan. Pertama membuat latar belakang masalah, yang kedua membuat instrumen ini. Dua itu aja yang buat. Metodologinya Bapak siapkan nanti. Ya kan? Bapak kirim file. Ya dah. Yang penting ada. Terima kasih Pak kalau dikirim. Maksud kamu, Bapak itu kamu jadilah manusia yang positif. Orang positif seperti itu. Tahu berterima kasih. Kamu pernah ada ketemu teman yang tidak tahu berterima kasih? Seperti inilah soal Bapak. Tidak ada yang mengucapkan terima kasih kalau sudah begini. Itu ada itu di lokal. Ya, mahasiswa lokal sebelah ini ada yang satu grup nih Bapak, khusus mata kuliah Bapak. Kebetulan Bapak pemain mata kuliah. Bapak kasih informasi kan? Nggak ada yang komen. Padahal kalau ketemu saya lihat tadi Bapak masuk. Salam sujud segala macam, banyak lain yang disebut. Apa Bapak kirim materi kuliah? Tidak tahu. Bapak silent semua komen kan? Ya kan? Kan tidak perlu Bapak tunggu lagi ada jawaban atau tidak kan? Mau kamu seperti itu? Nah itu. Maka jadilah manusia yang lebih positif. Positif itu seperti itu. Komunikatif. Kalau ada sesuatu yang berharga jangan lupa ucapkan terima kasih. Kalau ada yang dipertanyakan sampaikan pertanyaan itu. Itu akan meringankan kita berkomunikasi. Kamu takut bertanya itu gara-gara kamu ada WA masuk tidak dijawab. Itu contohnya itu. Ada yang nggak tahu nggak pernah ditanya. Nah itulah dong. Makanya malu bertanya sesat dia. Nah di dalam penelitian ini kalau malu bertanya sesatlah kamu di dalam penelitian. Oke sampai di sini karena air minum sudah habis, waktunya juga ikut habis. Masih ada sebentar lagi. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Silakan. Ada? Rekaman Bapak 1 jam di kelas ini. Ada pertanyaan yang perlu disampaikan? Tidak ada?